Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui oleh DPR dan pemerintah memicu penolakan keras dari para buruh dan disusul unjuk rasa di sejumlah kota di Indonesia yang berujung ricuh. Kalangan usaha di Amerika Serikat menyambut positif upaya pemerintah Indonesia menyederhanakan aturan investasi. Awal Oktober, DPR RI dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bagian upaya menciptakan sistem yang ramah bagi pelaku usaha, baik asing maupun dalam negeri. Perkembangan ini disambut baik kalangan bisnis maupun pemerhati perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia, yang selama ini aktif berdialog dengan Indonesia dalam proses penyusunan rancangan undang-undang yang dijuluki Omnibus Law itu. Changing some of the rules for foreign investors would be helpful. I don't see any time as being a wonderful time because there's going to be opponents. I think it's no secret that U.S. businesses, international businesses generally have had a lot of frustration with the foreign investment climate in Indonesia. So they've been supporting this law, supporting all these reforms for many years, and I think there's a lot of optimism in the U.S. and foreign business community about it. Namun kontroversi seputar rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya memicu kerusuhan di sejumlah kota karena penolakan terhadap berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang dianggap merugikan pekerja. Sementara ini, kalangan bisnis Amerika Serikat juga belum mengetahui isi dari Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini menunggu pengesahan dari Presiden Joko Widodo, kecuali mendapat informasi dari berbagai lembaga lainnya. Termasuk surat terbuka dari kelompok pemerhati lingkungan dan sosial dari Indonesia yang ditujukan kepada masyarakat internasional. Bagaimana kemudian seluruh pihak masyarakat internasional juga bisa mendukung apa yang hari ini diserukan oleh masyarakat Indonesia. Pertama, bahwa model pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah tentu harus tetap mengacu pada kepastian jaminan perlindungan hak-hak buruh dan hak asasi manusia. Yang kedua adalah untuk tetap memastikan adanya keberlanjutan lingkungan kita. Dalam pertemuan bisnis virtual Indonesia-Amerika, Wamenlu RI menjelaskan bahwa penolakan sebagian warga itu tak lebih dari kesalahpahaman. The Indonesian embassies and consulate generals all over the world, and particularly in the US in this case, will engage these companies as well as other companies and associations to understand better what is in the Omnibus Law rather than reading interpretation, misinterpretation, or even hoax about the law itself. Kamar Dagang Indonesia juga turut aktif memberi upaya meluruskan persepsi internasional ini. Tapi memang tidak semua masukan bisa diterima, termasuk masukan dari pengusaha juga banyak yang nggak bisa diterima, Mbak. Serikat Buruh juga bukannya semua tidak puas, ada yang puas, ada yang tidak gitu. Jadi ini yang menurut saya kalau pihak tidak puas itu pasti akan ada gitu, termasuk yang untuk aspek yang berhubungan dengan lingkungan dan kehutanan, yaitu mungkin sebaiknya mengerti dulu gitu esensi daripada substansi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalangan bisnis maupun pengamat Amerika Serikat yang mengerti kondisi di Indonesia mengingatkan pentingnya transparansi. So I think there is a question about whether public input was really accepted into this process. That said, though, the parties are at least notionally the will of the people, and there was broad support for this bill in the DPR. Khususnya dalam proses penyusunan regulasi menggunakan sistem hukum baru seperti Omnibus Law yang mengatur berbagai isu. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.